Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Wahyuni. Saya dari kelas PAI 5B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat dan bahagia selalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hadis tentang pendidikan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana al-Qanabi an Maliki an Abi Zanadi anil A'raji an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunaswiranihi kama tanatajul ibil min bahimati jam'a'a hal tuhissu min jad'a'i wa qalu ya Rasulullah afal aita may yamutu wa huwa shagir wa qala Allahu a'lam bima kanu amilin rawahu Abu Daud, yang artinya menceritakan kepada kami Al-Qanabi dari Malik, dari Abi Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, sebagaimana unta melahirkan dari unta yang sempurna. Apakah kamu melihat dari unta yang cacat? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Tuhan mengenai orang yang mati masih kecil? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah lah yang lebih tahu tentang apa yang ia kerjakan. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, di sini kita masuk ke isi kandungan hadis tersebut, yang mana pada tahap awal di mana proses manusia sebelum mendapatkan ilmu pengetahuan, manusia pada tahap ini diibaratkan seperti kertas putih yang masih kosong, belum tercoret dengan tulisan apapun. Nah, pada tahap ini juga anak dapat diumpamakan sebagai bibit tanaman yang baru tumbuh, maka ia memerlukan pemeliharaan yang serius dari gangguan-gangguan yang dapat mematikan tanaman yang baru tumbuh itu. Memerlukan siraman, perlindungan dari panas matahari, dan sebagainya. Keluarga adalah tempat titik tolak perkembangan anak. Peran keluarga ini sangat dominan untuk menjadikan anak yang cerdas, sehat, dan memiliki penyesuaian sosial yang baik. Keluarga merupakan salah satu faktor penentu utama dalam perkembangan kepribadian anak. Di lingkungan keluarga ini, pertama-tama anak akan mendapatkan berbagai pengaruh atau nilai. Oleh karena itu, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal. Dan peran pendidikan utama keluarga adalah orang tua. Di antara kecenderungan manusia sejak ia dilahirkan adalah meniru yang ada di lingkungannya yang selalu mempengaruhinya. Kecenderungan manusia untuk meniru, belajar lewat peniruan menyebabkan ketauladanan yang sangat penting. Ketauladanan dalam pendidikan Islam adalah metode infit yang meyakinkan keberhasilan dalam mempersiapkan dan membentuk moral, spiritual, dan sosial. Hal ini adalah karena pendidikan merupakan contoh dalam pandangan anak yang akan ditirunya, dalam tindak tanduk atau perbuatan, serta tata santunnya disadari atau tidak, bahkan terpatri dalam jiwa dan perasaan gambaran seorang pendidik. Nah, ketauladanan ini dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, ada sengaja berbuat untuk secara sadar ditiru oleh si terdidik. Contohnya seperti sengaja membaca basmalah ketika akan memulai pelajaran. Jadi agar si terdidik ini mengikuti apa yang ditirukan oleh pendidik tersebut. Yang kedua, berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang akan ditanamkan pada terdidik sehingga tanpa sengaja itu akan menjadi teladan bagi peserta didik. Dari uraian tersebut, pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis yang saya bacakan tadi, yaitu bahwa kesadaran orang tua itu penting akan pendidikan anaknya, bahwa lingkungan keluarga ini besar sekali peranannya dalam pendidikan anak pada umumnya dan pendidikan agama pada khususnya. Pendidikan dan pengajaran dalam lingkungan keluarga ini akan lebih berhasil lagi bila tidak mengalami halangan dan rintangan antara lain seperti keutuhan struktur keluarga dan keutuhan interaksi antara sesama anggota keluarga. Jadi, para orang tua hendaknya memberikan contoh-contoh atau sikap keharmonisan dalam keluarganya sehingga akan menimbulkan pemikiran-pemikiran positif terhadap si anak dan akan membentuk kepribadian yang baik untuk si anak. Kiranya cukup sekian, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat khususnya bagi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.